semua yang berada di mana saja. Senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik semua yang rajin, setia, dan penuh sukacita dan semangat untuk beribadah. Pesan Katres sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama mengambil sikap yang tenang, semua duduk yang rapi, tidak ganggu kakak atau adik atau teman di sebelah kalian. Juga tidak boleh sambil makan atau minum ya. Ayo kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus dan mulia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena hari ini kami boleh dapat beribadah lagi kepada Engkau, walaupun secara online. Kami rindu Tuhan menolong setiap kami ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami mendengarkan cerita, biar kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati Katres yang memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, Katres ingin bertanya, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik? Dengan cara kita harus rajin baca kitab suci, rajin berdoa, dan juga beribadah. Karena melalui hal itulah kita bisa lebih mengenal Allah kita. Dan tentunya kita akan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu Katres ingin mengajak kalian untuk menaikkan 2 pujian berikut ini. Baca kitab suci dan ku ingin dengar cerita. Kiranya pujian ini boleh mengingatkan kita untuk setia baca kitab suci, berdoa, dan rajin beribadah ya adik-adik. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik mau berjanji untuk taat dan setia dalam berdoa, baca Alkitab, dan juga beribadah? Katres berharap demikian ya adik-adik.
Kita sudah berdoa, menyanyi, apalagi yang belum ya adik-adik? Iya, betul, kita belum mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mohon tuntunan Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Kami rindu Roh Kudus boleh bekerja untuk menolong kami mengerti firman Tuhan, dan kami rindu untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang berdoa. Kita belajar bahwa doa adalah salah satu cara untuk menyembah dan memohon kepada Allah. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita sebuah doa yang sempurna untuk menolong kita mengetahui bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Nah, doa tersebut doa apa ya adik-adik? Iya, tepat sekali. Doa tersebut adalah doa Bapa kami. Kenapa disebut doa Bapa kami? Karena sebutan Bapa menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang erat dengan Bapa kita yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita patut menyembah hanya kepada Allah saja yang telah menyelamatkan kita. Seperti bunyi dalam bagian pembukaan doa Bapa kami. Disebutkan, Bapa kami yang di surga. Ini mau mengajarkan kepada kita agar kita tahu kepada siapa kita berdoa. Bahwa kita berdoa hanya kepada Allah yang berkuasa dan bertata di dalam surga. Adik-adik, ayo, siapa yang sudah menghafal doa Bapa kami? Wah, tentunya hampir semua kita sudah menghafal ya adik-adik. Karena itu Kak Tres ingin mengajak, ayo kita semua sama-sama hafalkan doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik Kak Tres senang sekali karena adik-adik sudah dapat menghafal doa Bapa kami. Nah, adik-adik, ada 6 permohonan dalam doa Bapa kami, dan hari ini kita akan belajar 3 permohonan pertama dari doa Bapa kami. Tapi apa itu permohonan ya adik-adik? Menurut Kak Tres, permohonan adalah sesuatu yang ingin kita minta. Dan di dalam doa Bapa kami mengajarkan kita agar kita membawa permintaan kita hanya kepada Allah Bapa kita yang di sorga dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar 3 permohonan pertama dari doa Bapa kami. Bagaimanakah bunyi permohonan yang pertama? Yaitu dikuduskanlah namamu. Adik-adik, apa maksud dalam permohonan pertama ini ya? Maksudnya adalah agar nama Allah saja yang ditinggikan di bumi ini oleh diri kita dan oleh semua manusia. Lalu bagaimana dengan permohonan kedua? Permohonan kedua adalah datanglah kerajaanmu. Apa maksud dari permohonan kedua ini adik-adik? Maksudnya adalah agar Injil tentang Tuhan Yesus dapat diberitakan ke seluruh dunia dan dipercaya dan ditaati oleh setiap orang yang mendengarnya. Dan permohonan yang ketiga adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksud dari permohonan ketiga ini adalah agar setiap manusia di bumi ini dapat melayani Allah sama seperti malaikat di surga adik-adik. Nah adik-adik, itulah 3 permohonan pertama dalam doa Bapa kami. Sekali lagi Kak Tres ulangi ya. Permohonan pertama, dikuduskanlah namamu. Agar dalam doa yang kita naikkan hanya Allah saja yang kita tinggikan dan kita hormati. Dan
permohonan yang kedua, datanglah kerajaanmu, agar Injil tentang Tuhan Yesus dapat diberitakan ke seluruh dunia, dipercaya dan ditaati oleh setiap orang yang mendengarnya. Dan permohonan yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, agar setiap manusia di bumi dapat melayani Allah sama seperti malaikat di surga. Adik-adik, Allah ingin agar kita dapat menaikkan setiap permohonan kita melalui doa-doa yang kita panjatkan dengan meninggikan Allah. Kapanpun kita dapat datang kepadanya. Bukan hanya permohonan saja adik-adik, tetapi melalui doa Allah ingin agar setiap kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Sama seperti Daniel adik-adik. Daniel yang setia untuk berdoa kepada Allah. Walaupun dia dihadapkan dengan aturan yang akan menghukum mati. Orang yang tidak taat dengan cara akan dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik masih ingat cerita ini kan? Nah adik-adik, karena raja telah dibujuk oleh pejabat istana yang tidak suka pada Daniel untuk mengeluarkan perintah agar setiap rakyat hanya boleh sujud menyembah kepada raja saja. Dan bagi setiap orang yang tidak menyembah kepada Raja Darius akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi adik-adik, Daniel tidak takut dengan perintah itu. Setiap hari Daniel tetap berdoa kepada Allah saja. Ketika Daniel taat adik-adik, ketika dia taat tetap berdoa dan menyembah kepada Allah 3 kali sehari, Allah menyelamatkan Daniel adik-adik. Allah menyelamatkan Daniel dari terkaman singa yang lapar. Daniel tetap dimasukkan ke dalam gua singa karena ketidaktaatan kepada perintah raja. Tetapi Allah kita yang berkuasa telah menolong Daniel dengan menutup mulut singa sehingga singa-singa itu tidak memakannya. Dan puji Tuhan, karena ketaatan Daniel, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sebaliknya, raja mengeluarkan perintah agar setiap orang di negeri itu harus berdoa dan beribadah hanya kepada Allah yang Daniel sembah. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur ya adik-adik, karena hari ini kita bisa belajar 3 permohonan pertama dari doa Bapa kami, dan juga belajar dari Daniel yang taat dan setia berdoa dan beribadah hanya kepada Allah. Walaupun nyawanya menjadi taruhannya ya adik-adik. Katres berharap kiranya adik-adik dan Katres dan kita semua dapat taat dan menaikkan doa yang benar kepada Allah sama seperti Daniel yang setia dan taat kepada Allah. Nah adik-adik, demikian cerita Katres pada hari ini. Minggu depan adik-adik akan mendengarkan cerita tentang 3 permohonan kedua dari doa Bapa kami. Dan ayat hafalan kita hari ini, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan berikut ini. Mazmur 100 ayat 1-2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Dan aktivitas kita minggu ini adalah untuk kelas kecil seperti ini. Dan untuk kelas besar seperti ini. Demikian ibadah kita minggu ini. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah menolong dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau berjanji untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Tuhan tolong kami agar kami boleh seperti Daniel yang juga taat dan setia berdoa kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, walaupun harus menghadapi begitu banyak tantangan. Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin.
Adik-adik, Kak Tres mau ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Biarlah pujian ini boleh dapat menolong kita untuk sungguh-sungguh berjanji menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Pesan Kak Tres kepada adik-adik, jangan lupa untuk hafal ayat hafalannya, dan tugasnya juga dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Senin nanti. Tetap setia berdoa, beribadah, dan beritakanlah kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita harus tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa.